Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada malam hari ini kita kembali berbincang hal-hal yang barangkali hanya pengupasan atau penyampaiannya saja yang santai, walaupun sebenarnya topik ini cukup penting untuk kita ketahui bersama. Pada malam hari ini kita ingin berbincang tentang SLF, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung. Nah, ini dia nih. Sahabat Ikhwanul, ini juga terinspirasi sebenarnya tahun melihat clipping-clipping lama, tulisan-tulisan lama saya dulu di beberapa harian daerah memang. Nah, salah satunya di tahun 1994, itu saya menulis judulnya Mengkritisi Sistem Perizinan Pembangunan. Ini dimuat di harian Riau Pos tahun 94. Sayang tanggalnya udah nggak ada, tapi ini clipping asli, masih clipping asli tahun 94. Tetapi memang dari tulisan ini sudah tidak bisa lagi dipakai. Jadi tulisan ini masih berbicara tentang SIBP, Surat Izin Bekerja Perencana, masih bicara tentang IMB, Izin Mendirikan Bangunan, kemudian juga masih berbicara tentang izin pemanfaatan bangunan atau IPB. Nah, kalau sekarang ini udah berubah semua. Izin mendirikan bangunan itu sudah menjadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Kemudian SIBP, Surat Izin Bekerja Perencana, itu sekarang juga sudah berubah menjadi SKA Arsitek. Dan terakhir STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek. Nah, baru boleh si arsitek berprofesi, berkegiatan. Begitu juga dengan SLF, Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, itu sesuai Undang-Undang Bangunan Gedung 28/2002. Tentu di tahun 1994 ketika tulisan ini saya naikkan itu belum ada. Waktu itu masih IPB namanya, Izin Pemanfaatan Bangunan. Nah, sahabat Ikhwanul, berbicara tentang bangunan gedung pasti acuannya, pedomannya tetap kepada Undang-Undang Bangunan Gedung nomor 28 tahun 2002. Kemudian juga waktu itu pertama PP-nya, peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut adalah PP 36 tahun 2005. Kemudian pada saat ini sesudah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, akhirnya berubah PP-nya diganti dari PP 36 2005 tadi menjadi PP 16 tahun 2021, yaitu tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Bangunan Gedung. Sahabat Ikhwanul, substansi daripada Undang-Undang Bangunan Gedung tentu mengatur segala sesuatu tentang bangunan gedung, baik jenis, tujuan, pelaksanaannya bagaimana, dan lain-lain. Kemudian persyaratan-persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita sudah meninggalkan zaman IMB, izin mendirikan bangunan, tetapi sekarang kepada persetujuan bangunan gedung. Sahabat Ikhwanul, salah satu kenapa di samping masalah perizinan PBG, persetujuan bangunan gedung, juga ada yang namanya SLF, Sertifikat Laik Fungsi. Nah, di sini yang barangkali boleh dikatakan belum tersosialisasi dengan baik. Kemudian kalau saya berdiskusi dengan sesama rekan-rekan arsitek misalnya, itu masih meraba-raba apa sih SLF itu gitu. Sehingga SLF ini menjadi hal yang sampai hari ini baru hanya terbit beberapa buah barangkali, dan masih belum tersosialisasi baik kepada seluruh kabupaten kota karena penerbitnya adalah kabupaten kota. Yang lebih mengarah kepada PBG saja. Kenapa? Misalnya salah satunya karena PBG tadi, Persetujuan Bangunan Gedung atau IMB lama itu ada retribusinya sehingga menghasilkan uang bagi PAD, pendapatan asli daerah di kabupaten kota. Sedangkan SLF ini sesuai dengan undang-undang dan PP yang ada itu gratis. Nah, ini yang permasalahannya barangkali di situ. Sedangkan kalau menurut saya justru kenapa SLF menjadi tidak populer atau kabupaten kota jarang dan enggan menerbitkan SLF, salah satunya barangkali karena sifatnya gratis dan pemerintah kota dalam ini hanya bekerja saja, sedangkan IMB berbayar, ada retribusi yang masuk ke kas daerah. Nah, sahabat Ikhwanul, sebenarnya menurut saya barangkali selama ini kalau PBG memang selalu diterbitkan.
karena identik dengan pendapatan asli daerah karena ada retribusi di sana. Sedangkan SLF itu memang gratis. Nah, mungkin karena gratisnya ini hanya menjadi beban saja sehingga jarang pemerintah kabupaten kota yang menerbitkan SLF ini. Penerbitannya baik pasti melalui dinas teknis dan perizinan satu pintu. Kemudian juga ada melalui OSS atau online single submission itu. Bisa saja, tetapi arah pembicaraan kita pada malam hari ini sebenarnya bukan ke sana, tapi seberapa pentingnya SLF ini. Contoh misalnya ada masyarakat yang membangun sebuah bangunan, katakanlah misalnya bangunan rumah tinggal 100 meter persegi, sesudah gambar dibuat, gambar teknis dibuat, gambar diajukan, baik melalui OSS atau melalui kantor terpadu satu pintu. Kemudian gambar ini diperiksa, lalu disetujui, maka terbitlah PBG-nya, dibayar retribusi, terbit. Lalu sesudah terbit, PBG diserahkan kepada pemilik, pemilik mulai membangun. Sesudah bangunan selesai, baru SLF. Nah, permasalahannya, seberapa yakin kita atau seberapa besar barangkali pengawasan dan pengendalian oleh dinas-dinas teknis yang ada di kabupaten kota dalam mengawasi pembangunan. Contoh, apakah benar luas yang ada di PBG yang disetujui adalah 150 meter persegi? Apakah benar 150 meter persegi yang dibangun? Atau ketinggian misalnya, kalau ketinggiannya 2 lantai, apakah benar? Karena sering kita lihat ruko misalnya izinnya 2 lantai, tetapi justru yang dibangun menjadi 2,5 lantai atau 2/4 lantai. Nah, ini kan merugikan ke daerah. Maka sesudah PBG, maka yang proses berikutnya adalah SLF, Sertifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung. Nah, ketika layak fungsi bangunan gedung ini sifatnya gratis, nah disinilah biasanya hampir jarang kabupaten kota yang terdengar menerbitkan SLF. Contoh saja misalnya kita di Pekanbaru, kalau boleh bertanya atau boleh kita cek sama-sama, berapa banyak sudah SLF yang terbitkan oleh Kota Pekanbaru? Atau berapa banyak gedung-gedung yang sudah memiliki SLF? Kita bisa cek, karena setiap penerbitan SLF, biasanya nanti pemerintah kota itu menerbitkan ada semacam plat kecil, di sana ada lambang SLF, kemudian ada nomor registrasi dan lain-lain, menyatakan bangunan ini sudah memiliki SLF, layak fungsi, bisa untuk digunakan, dan itu ditempel pada dinding terdepan bangunan gedung. Saya hampir belum pernah melihat ada plat seperti itu di gedung-gedung yang ada di Pekanbaru. Apakah dia mall, hotel, atau bangunan, apalagi bangunan-bangunan pabrik. Padahal justru SLF itu melindungi kita semua. Kalau di luar negeri, di Amerika atau di Eropa atau di Australia yang sudah familiar dengan SLF ini, rate atau harga, katakanlah hotel misalnya, dengan bintang yang sama, tetapi yang satu sudah memiliki SLF, satu belum, biasanya orang lebih mau, walaupun lebih mahal, tapi orang tetap cari hotel yang sudah dilindungi dengan SLF, Sertifikat Layak Fungsi. Kenapa? Karena sertifikat layak fungsi ini tidak hanya memeriksa dari segi administrasi, justru lebih kepada teknisnya. Misalnya, pemeriksaan terhadap kebakaran. Kalau terjadi kebakaran, kita mau lari kemana? Atau apa yang harus dilakukan? Nah, bangunan yang ber-SLF biasanya sudah diperiksa sampai sejauh itu, gitu. Kemudian begitu juga dengan sarana dan prasarana. Misalnya, bagi penyandang cacat, itu ketika masuk gedung, mereka sudah ada jalur untuk kursi roda, kemudian begitu juga dengan ada guiding block, mungkin bagi orang yang tunanetra sudah bisa masuk ke gedung, begitu juga dengan toilet, ada toilet khusus untuk penyandang cacat, ada ruang khusus untuk menyusui. Nah, itu kelengkapan-kelengkapan yang wajib diperiksa sebelum sertifikat layak fungsi diberikan. Nah, permasalahannya sekarang, kalau kita lagi-lagi ngecek bangunan-bangunan umum yang ada saat ini, apakah memang sudah mengadop aturan itu? Atau sudah melalui proses pemeriksaan yang seperti itu? Begitu juga dengan pemadam kebakaran. Mungkin pakai sprinkler, mungkin harus ada hidran umum, harus ada hidran kebakaran, dan itu dicek secara rutin dan berkala, harus dicek keberadaannya di sebuah bangunan gedung.
Nah, sahabat Ikhwanul, ketika kita tahu bahwa SLF itu ternyata begitu pentingnya, maka dan itu adalah hak kita sebagai warga negara, kita punya hak memasuki bangunan umum yang sudah terlindungi. Nah, permasalahannya sekarang apakah sudah ada? Atau kalaupun belum ada, kenapa gitu? Kenapa tidak diterbitkan? Satu lagi yang terkait dengan sertifikat layak fungsi bangunan gedung adalah kenyamanan orang di dalam sebuah gedung. Yang paling krusial sekali menurut saya adalah Indonesia juga sudah meratifikasi WTO, World Trade Organization, kemudian juga ILO, International Labour Organization, sehingga harusnya semua bangunan pabrik itu wajib memiliki SLF. Kalau tidak, sebenarnya pemilik pabrik atau Indonesia itu sudah bisa disanksi oleh ILO. Karena dianggap bangunan pabrik itu, ya di mana orang-orang bekerja ramai di dalamnya, tapi tidak terlindungi dari segi keamanan dan kenyamanan gedung. Contoh misalnya yang pernah terjadi sekitar tahun 2008 atau 2009, saya lupa, kebakaran pabrik di India. Itu menewaskan ratusan orang, karena pabrik orang terkumpul di dalamnya, bangunan itu tanpa SLF, sehingga kemana pintu keluar, kalau terjadi kebakaran apa yang harus dilakukan, ruang evakuasinya di mana, itu tidak ada. Akibatnya banyak buruh yang meninggal di dalam. Begitu juga dengan di Tangerang, apa di Jakarta juga ada sebuah, Batam juga pernah kejadian, ada ruang karaoke, gedung karaoke, gedung hiburan malam yang biasa memang tertutup semua, karena suara musiknya pasti keluar, sehingga semua tertutup. Tapi tidak dilengkapi dengan persyaratan bangunan gedung yang memadai. Akhirnya apa? Ketika terjadi gempa atau ketika terjadi kebakaran, orang akan sulit keluar. Mana pintu keluar, mana evakuasi, itu juga tidak jelas. Kemudian juga pengamanan pemadam kebakaran, baik sprinkler maupun APAR, alat pemadam api ringan, yang harusnya berjarak 50 meter ada dan itu harus dicek secara rutin dan berkala, itu juga tidak tersedia. Nah, sahabat Ikhwanul, sampai di sini barangkali tentang sertifikat layak fungsi bangunan gedung ini merupakan suatu catatan penting bagi kita bersama. Saya hanya berharap ini pembahasan diskusi bincang malam ini tidak teknis sekali, tidak mendetail memang, tapi setidaknya saya berharap kita bisa berdiskusi banyak, ada kolom komentar, silahkan berkomentar. Dan mungkin barangkali kita bisa memberikan pendapat bagaimana atau apa jalan keluarnya, sehingga semua kabupaten kota yang memberikan izin atau persetujuan bangunan gedung, khususnya bangunan-bangunan umum, bangunan pelayanan masyarakat, terutama pabrik, hotel, mal dan lain-lain, itu wajib dilengkapi oleh SLF, sertifikat layak fungsi. Dan memang masih banyak sekali hal-hal yang harus diperhitungkan, yang harus diperiksa di SLF tadi. Bagaimana proses menerbitkan SLF? Nah, kita bisa datangi kantor terpadu satu pintu atau ke dinas teknis, di sana pasti ada. Bahkan kita juga bisa melihat, membaca kembali di Undang-Undang Bangunan Gedung atau di PP-nya tadi. Kalau di PP bangunan gedung yang baru, yaitu nomor 16 tahun 2021, itu jelas. Bagaimana cara mengajukan bagi si pemilik bangunan, mengajukan SLF, itu juga sudah ada. Jadi, siapa yang harus bertanggung jawab, kontraktornya, konsultan pengawas, termasuk MK-nya itu ikut menandatangani, baru diproses. Nah, mereka lah yang bertanggung jawab terhadap bangunan tadi. Siapa yang harus mengurus? Pribadi bisa, bahkan sekarang sudah ada konsultan SLF, konsultan yang punya spesifikasi pekerjaannya mengajukan atau mengurus sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Dan kalau boleh satu lagi saya menggambarkan layak itu, kadang kita masih selalu SLF itu sertifikat layak fungsi. Padahal bukan layak, tetapi layak. Nah, layak dan layak ini lebih kepada, kalau misalnya saya menggambarkan, saya pergi ke suatu acara pesta atau suatu acara resmi misalnya, saya memakai baju putih, lengan panjang, kemudian saya memakai celana jeans, saya memakai sepatu, saya rasa saya sudah layak tampil. Kenapa? Karena saya cukup rapi.
Saya pakai sepatu cat, pakai sepatu cat biasa, kemudian saya pakai celana jeans, baju putih saya masukkan ke dalam pakai ikat pinggang, saya layak tampil di acara itu gitu. Tetapi apakah itu laik? Itu lain masalah. Nah, itu belum dan sangat tidak laik. Kenapa? Sebuah acara resmi masa pakai sepatu pantofel, masa pakai sepatu cat. Sebuah acara resmi masa saya pakai celana jeans atau saya pakai baju putih lengannya panjang tapi saya gulung. Itu bukan laik namanya, itu baru layak. Jadi layak dan laik itu bisa dikatakan layak itu layak normal biasa saja, tetapi untuk sebuah bangunan gedung itu dibutuhkan laik. Laik bangunan itu lebih tinggi lagi, lebih teknis, lebih detail dibanding sekedar layak. Kalau saya boleh menggambarkan, maka bangunan-bangunan yang ada sekarang layak, oke layak. Orang datang terus, ada AC-nya, ada parkirnya, itu baru layak. Tetapi untuk laik bangunan gedung, maka itu perlu lagi, masih dibutuhkan penelitian, masih dibutuhkan penelusuran yang lebih lagi. Contoh misalnya dinding, kekuatannya betonnya K berapa, itu pakai hammer dites dulu. Kalau K-nya kurang dari detail dari yang seharusnya, sebenarnya bangunan itu tidak laik untuk dipakai, untuk digunakan dan tidak boleh digunakan. Karena sebuah bangunan umum boleh digunakan bukan hanya PBG-nya, tetapi harus ada dilengkapi dengan SLF-nya. Baru bangunan itu boleh dimanfaatkan. Nah, itu bukan saya yang ngomong, tetapi Undang-Undang Bangunan Gedung dan PP-nya, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, juga membicarakan terkait masalah itu. Nah, sekarang sahabat Ikhwanul, kita masuk ke mall, pernahkah kita ngecek apakah bangunan itu sudah punya SLF apa belum? Kita nginap di sebuah hotel, apakah kita sudah pernah ngecek bangunan itu laik apa tidak? Belum, saya rasa belum. Tapi ini semua hanya sekedar diskusi ringan saja. Saya kembalikan kepada para sahabat semua. Pada sesi ini saya rasa cukup. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.